Halo Pace-Mace Sobat PUPR. Sekarang kita ada di podcast obrolan bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua. Belum membuka, saya pantun dulu sedikit. Jadi pergi ke sungai memancing ikan Cakep. kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pace-Mace Sobat PUPR semua. Waalaikumsalam. Oke, nah sebelum kita masuk, ada lagi satu pantun. Tanah Papua, Bumi Cendrawasih. Perkenalkan, Pace Elkana Catur yang manis senyumnya akan menyampaikan petuah pengendalian gratifikasi. Mantap. Oke, ya. Jadi Pak Catur, hari ini Bapak kami undang ke sini terkait berbagai kapasitas Bapak sebelumnya di Kementerian PUPR ini, Pak, terkait pengendalian gratifikasi. Mungkin yang pertama itu, mungkin Bapak pernah jadi salah satu anggota tim penyusun 9 strategi pencegahan penyimpangan PBJ Kementerian PUPR, Pak. Nah, itu mungkin salah satu fondasi yang melatar belakangi ini semua. Kemudian pada tahun setelah itu di Balai juga Bapak sebagai salah satu Satgas Pengendalian Gratifikasi. Nah, merangkap juga sebagai Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua. Gratifikasi ini kan memiliki banyak makna gitu, Pak. Maknanya banyak. Kemudian kadang ada miskomunikasi antara gratifikasi, sebenarnya kan ada yang boleh, ada yang tidak. Mungkin sebelumnya Bapak bisa sedikit menyampaikan gratifikasi dalam konteks pekerjaan di Kementerian PUPR ini, kira-kira apa saja, Pak? Jadi sebetulnya kita harus pertama memisahkan definisi antara gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan. Kalau pemerasan itu pihak yang meminta yang agresif. Kalau penyuapan itu kedua belah pihak agresif. Kalau gratifikasi itu pihak pemberi yang agresif kepada penerima. Jadi pertama itu, kadang-kadang teman-teman tuh suka tidak bisa membedakan antara pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. Nah, dalam konteks pejabat negara ataupun insan PUPR, kita itu duduk, diam, pasif, ada yang ngasih. Nah, itu gratifikasi. Bisa dalam bentuk pemberian bentuk uang, barang, diskon, komisi. Diskon juga, Pak, ya? Diskon juga. Misalnya kamu jual rumah ke saya, diskon 90%. Nah, itu kan diskon yang di luar kendali. Walaupun ada batasannya lagi yang lain. Tiket perjalanan, fasilitas penginapan misalnya, dan bentuk pemberian lainnya yang diberikan oleh pegawai karena jabatan. Jadi ada dua gratifikasi itu. Pertama, sifatnya karena dia diberikan dalam sifat dia pasif, dan yang kedua karena jabatan. Karena jabatan, Pak. Jadi kalau misalnya diberikan tapi tidak dengan kapasitas jabatannya, itu masih bisa debatable lah. Tapi misalnya karena jabatannya dia diberikan, misalnya saya sebagai Satker, saya diberikan karena jabatan saya Satker, maka itu masuk dalam gratifikasi. Apakah kalau saya bukan Satker, orang itu mau ngasih atau enggak? Pertanyaannya begitu. Batasannya begitu. Oh, baik. Berarti kontrolnya di situ, Pak, ya? Betul, kontrolnya adalah jabatan atau kewenangan yang memilikinya. Jadi kalau yang gratifikasi ini pemberinya yang agresif. Iya. Mungkin ada maksudnya, Pak. Berarti supaya dimudahkan gitu mungkin ya. Apapun itu bisa dalam bentuk material, bisa dalam bentuk kepentingan, atau bisa dalam bentuk investasi jangka panjang. Kepentingan misalnya begini, misalnya dalam konteks perizinan gitu misalnya. Iya. Itu kan misalnya seorang kepala unit kerja gitu ya, diberikan gratifikasi dalam bentuk misalnya sepeda Brompton gitu misalnya. Agar dia bisa menekan kepada stafnya untuk mempercepat proses perizinan. Baik. Jadi bisa bentuknya apa aja, nggak harus dalam bentuk project, bisa juga dalam bentuk kepentingan. Gitu. Oh iya. Dari yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira kenapa sih, Pak? Maksudnya pengendalian gratifikasi di kita di Kementerian PUPR itu sangat krusial gitu, Pak, sangat penting gitu. Kira-kira kenapa begitu? Maksudnya harus sampai ada Satgas Pengendalian Gratifikasi, harus ada ini dan itu begitu, Pak. Apalagi yang Bapak susun kemarin dengan 9 besar. Itu, sebetulnya Pak, itu karena komitmen. Jadi tone for the top dari Pak Menteri PUPR kan dia punya 4 big no's ya. No bribery, no kickback, no luxury lifestyle, sama lagi no apa lagi? No give. No give. Betul. Tone of the top-nya seperti itu kan. Kenapa? Karena Pak Menteri ingin mempertahankan integritas dan profesionalisme anak buahnya. Iya. Sehingga integritas kita sebagai engineer terjaga, integritas kita sebagai manusia
yang beriman juga terjaga. Sebetulnya dalam konteks itu kita. Jadi ini sebenarnya merupakan apa ya, sebuah eh, pesan dari Pak Menteri, pimpinan tertinggi kita sampai bawah, dia menginginkan itu. Makanya pengendalian gratifikasi menjadi penting di PUPR sampai dibentuk Satgas dan lain sebagainya. Karena tone of the top kita begitu. Kalau misalnya tone of the top kita nggak gitu, ya susah lah. Iya Pak. Jadi kan Bapak di Kementerian PUPR ini kan sudah terbilang lama Pak ya, dari bawah merintis ke atas. Kira-kira yang sering sekali Bapak mungkin pernah menemui atau pernah kira-kira mungkin ada yang menawarkan terkait dengan jabatan Bapak itu, contoh-contohnya tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya gratifikasi di Kementerian PUPR tuh yang sering menggoda itu Pak, yang tadi sering yang agresif itu Pak. Kalau kita kan proses bisnis kita yang paling besar itu kan adalah infrastruktur. Iya. Maka biasanya gratifikasi itu terkait dengan dua, namanya wilayah rawan korupsi itu ada di dua. Pertama di tahap perencanaan. Misalnya untuk mendapatkan sebuah anggaran gitu misalnya. Ke daerah Pak ya. Oknum, baik itu pemerintah daerah maupun oknum lain berusaha memberikan bikisan gitu ya, agar disetujui anggarannya. Itu dulu. Itu wilayah rawan korupsi. Baik itu dalam bentuk konstruksi reguler maupun bahkan dalam bentuk IBM. Jadi kan ada infrastruktur berbasis masyarakat. Infrastruktur berbasis masyarakat. Swakelola. Nah, yang kedua, wilayah rawan korupsi lainnya adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. PBJ tadi PBJ, baik dari tahap seleksi, tahap pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Jadi kita tuh kan kementerian dengan anggaran yang sangat besar ya. Jadi godaan itu sangat banyak itu Mas. Kita itu kerap disorot karena kita punya salah satu belanja terbesar di Republik selain Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Sehingga dari segi jumlah anggarannya saja kita sudah sangat rawan untuk berbagai macam pihak yang ingin mendapatkan kemudahan. Nah, nanti di setiap proses bisnis bisnis pasti ada godaan-godaan itu. Nah, integritas ini dijaga dalam rangka ya mempertahankan marwah organisasi gitu, Pak. Jadi biar organisasi kita kan kalau misalnya ada kasus kan malu ya. Kayak kemarin salah satu kementerian misalnya ketika urusan perizinan itu kemudian dirujak di sosial media gitu. Itu kan susah ya, makanya netizen zaman sekarang. Iya, itu makanya kita harus menjaga itu. Nah, kalau kita nanti godaan bisa dalam bentuk macam-macam ya. Iya. Bisa dalam bentuk perempuan. Tidak hanya uang, Pak ya. Nggak bisa dalam bentuk barang. Bisa dalam bentuk, itu namanya korupsi. Ada tuh penyuapan dalam bentuk seksual tuh ada. Nanti ada lagi kalau dia seksual, Pak ya. Seksual ada itu. Ada nanti misalnya kalau nggak suka ini, udah kita kasih umroh. Wah, sukanya naik sepeda, kita kasih naik sepeda. Ya, macam-macam. Jadi semua itu pasti ada. Iya. Dengan jam terbang Bapak yang lebih tinggi pada saya, kira-kira bagaimana Pak? Maksudnya kalau kami yang masih muda ini, kan biasanya kalau yang muda tuh integritasnya lagi, idealisnya lebih tinggi tuh Pak. Kemudian bagaimana kira-kira kalau misalnya kita menemukan ada indikasi gratifikasi yang kita paham bahwa itu memang sudah terindikasi gratifikasi. Karena tadi ada undang-undang yang mengatur harus berapa, harus bagaimana. Nah itu kita kalau di PU itu kita ngelapornya kemana Pak? Kan udah ada ya aturannya. Menteri PU sudah mengatur ya mengenai pola pelaporan gratifikasi. Di tingkatan balai sudah dibentuk unit pengendalian gratifikasi. Kalau teman-teman dirasa tidak cukup, bisa melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi tingkat Direktorat Jenderal. Kalau merasa tidak cukup lagi, ada unit pengendalian gratifikasi di tingkat kementerian. Bisa dilaporkan melalui website kan, GOL ya. gol.pu.go.id. Saya rasa itu bisa dimanfaatkan. Oh, Ijen punya itu Pak ya? Ijen Kementerian PU punya. Dan itu direspon kok. Direspon Pak ya? Direspon. Itu jaminan? Jaminan direspon. Oh, siap. Ya kalau nggak direspon, ya pengalaman saya waktu di Direktorat Kepatuhan itu direspon. Tapi kemudian responnya seperti apa? Responnya seperti apa itu tergantung kasusnya kan. Iya. Kadang-kala gini, banyak pengaduan-pengaduan yang sifatnya kadang-kadang ketidakpuasan terhadap pimpinan. Tapi sebetulnya pada saat di lapangan kita investigasi tidak ada temuan gratifikasi itu. Jadi hanya ketidakpuasan terhadap pimpinan, terus bikin berita fitnah dan lain sebagainya. Banyak tuh Pak sekarang. Nanti ada prosesnya. Ketika dia dilaporkan, ada proses
telahan awal, penelitian awal, lalu kemudian nih apa nih bisa nggak ditindaklanjuti dengan audit dan lain sebagainya. Ada proses berjenjang kok. Berjenjangnya. Berarti itu kamu kalau melaporkan ada terlihat gratifikasi. Bisa juga kalau kamu menerima gratifikasi. Saya menerima gratifikasi. Misalnya kamu menerima gratifikasi, ada keluarga PU yang lagi kondangan gitu misalnya. Hajatan. Lalu menerima bingkisan berupa mobil Avanza misalnya dari orang yang memang sudah kita ketahui bersama adalah penyedia jasa. Siap. Nah, dia bingung kan? Wah udah ini saya laporin aja ke KPK. Enggak, itu ada laporan gratifikasi dulu. Kita bisa laporkan saya menerima ini, saya terima, saya mohon dinilai oleh Ijen. Apakah ini masuk gratifikasi atau tidak? Kalau dilihat, oh ternyata dia memang masuk gratifikasi. Kalau dia masuk gratifikasi, maka kita yang melapor wajib untuk menyerahkan. Tapi kalau misalnya, itu bukan gratifikasi, karena ternyata yang memberi itu gak ada hubungannya dengan penyedia jasa. Ternyata dia itu ya memang saudara jauh gitu, pengusaha. Kamu kan dunianya PU, tapi dia adalah pengusaha startup di Dubai. Berarti nggak mau ikut proyek di sini toh? Iya. Nah, itu bisa menjadi email kita. Nah, kalau pejabat itu, terutama pejabat ya, itu melekat dia. Jadi ketika dia ketika dia menerima sesuatu, dia bisa melaporkan. Nih, jadi bukan melaporkan gratifikasi ya. Saya dapat ini nih, tolong diperiksa. Menurut saya ini gratifikasi, dilihat siapa yang ngasih, ada hubungannya nggak, konflik of interest nggak, kewenangannya ada nggak, kira-kira orang ini kalau nggak ada di jabatan dia bakal ngasih nggak? Oh tetap bakal ngasih karena seperti saudara. Seperti ini Pak ya, mungkin yang kemarin Pak Jokowi dapat hadiah gitar itu Pak. Gitar, ya, itu kan dilaporkan ya, dimasukin di museum KPK itu kalau nggak salah. Atau Pak Jonan waktu itu dapat seperangkat alat berlian permata gitu. Oh, gitu. Ya Pak. Jadi kemudian tadi kan sudah disampaikan bahwa kita dalam Kementerian PUPR ini sebagai ASN ada pakem-pakemnya kan Pak. Maksudnya kira-kira nih Pak, pernah nggak kejadian ada teman atau mungkin kerabat Bapak atau mungkin teman-teman di PUPR lain yang tersangkut gratifikasi atau terbukti atau dilaporkan dan terbukti, kira-kira sanksinya itu kayak gimana Pak? Sanksinya kalau gratifikasi ini saya belum paham jelas Pak. Kalau kita korupsi kan udah jelas Pak ya, misalnya oh ini sekian, pengembalian sekian. Nah kalau gratifikasi itu gimana Pak sanksinya terhadap yang pelakunya itu? Saya nggak punya referensi temen ya. Oh ya. Terkait dengan itu ya. Atau mungkin ada oknum yang pernah Bapak baca ya, yang tapi gini, dalam proses yang jelas gini, dalam Undang-Undang Tipikor gratifikasi itu termasuk dalam tindak pidana korupsi. Oh di dalamnya berarti ya? Iya, makanya ketika kasus OTT itu kan gratifikasi. Iya. Oke, itu kalau kita berhubungan langsung dengan pihak APH dan eksternal. Iya. Nah, bagaimana dengan pihak internal gitu misalnya? Tentunya akan dilakukan tadi penelitian awal dan lain sebagainya. Seberapa kasusnya itu seberapa besar dan kadang-kadang kan orang menerima gratifikasi lalu kemudian dilaporkan dan terbukti lebih karena ketidaktahuan terhadap peraturan. Iya. Makanya sekarang untuk melepaskan dari ketidaktahuan itu baik Cipta Karya, Bina Marga, SDA dan UNAL lain secara aktif sekarang menunjukkan apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, sanksi paling ringan tentunya teguran, ada bisa kena demosi. Demosi itu diturunkan jabatan, teguran, sanksi disiplin pegawai dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan disiplin pegawai sebetulnya. Tapi untuk mencapai itu juga nggak otomatis langsung nggak, ada proses sebelumnya. Tadi ada proses penelitian dulu, lalu kemudian ada proses audit, ada proses investigasi, diwawancara dan lain sebagainya. Panjang lah untuk menuju itu. Iya. Tapi itu kalau terjadi kita di internal ya. Tapi kalau dalam undang-undang tipikornya memang itu masuk dalam unsur pidana korupsi. Kalau kasus-kasus OTT yang kita lihat beberapa tahun belakangan ini, yang OTT ya, bukan yang kan ada kasus korupsi, ada yang pengembangan berdasarkan kerugian negara, ada yang main OTT. OTT itu gratifikasi. Oh, masuk di gratifikasi. Iya, gratifikasi dan kalau nggak gratifikasi penyuapan biasanya.
Kalau pemerasan kan bisa sih ada beberapa kasus, tapi lebih banyak dua itu karena biasanya dua belah pihak sepakat kan. Sepakat, nah itu udah pasti kena. Makanya jangan, kalau bisa kita jauh-jauh dari situ. Siap Pak. Tapi begini Pak, misalnya nih, kan kita saya kan SMA di Jayapura Pak. Kuliahnya di Jawa nih. Teman kan banyak tuh Pak. Nah, pada perjalanan waktu saya bekerja diberi kesempatan bekerja di Kementerian PUPR Pak. Nah, teman-teman saya sewaktu kuliah ada yang bekerja sebagai konsultan maupun kontraktor Pak. Nah, tapi tinggalnya nggak di Jayapura, tinggalnya di luar. Kemudian pada saat berkunjung atau ada keluarganya yang datang sini, kemudian pas di Jayapura, karena tahu saya di Jayapura, dia menghubungi. Ji, kita ketemu makan, ditraktir loh Pak. Dia beserta, dia ngajak keluarga ya Pak. Yang keluargamu Ji, makan kita, makan malam. Itu masuk nggak Pak gratifikasi? Karena dia kan penyedia. Nah, kembali ke sini tadi sebagai klausul awal tadi. Satu, dia akan ngajak makan kamu kalau kamu kerja di PU nggak? Nggak juga sih Pak, karena kan hubungannya teman. Nah, kalau itu enggak, itu kan pertemanan. Berarti tidak semua ya? Tidak semua, makanya kita juga jangan berarti harus kaku sekali. Oh, berarti saya nggak bisa terima makanan dari siapa-siapa dong. Enggak. Ada batasan tadi, kewenangan tadi. Misalnya, kalau kamu kerjanya di Kementerian Agama, dia masih ngajak makan kamu nggak? Masih. Oh, ya, nggak apa-apa. Tapi misalnya, wah Ji, ternyata kamu di PU ya? Oke. Besok kita ngopi-ngopi lah, terserah kamu tunjuk aja di mana sambil karaoke. Oh, saya harus kasih tahu istri saya, usah lah biar kita happy. Ah, itu lain itu. Nah, itu sudah masuk dalam ranah itu. Nah, jadi, oh ya udah jangan bos. Kalau mau tahu soal kerjaan, tapi juga jangan kaku karena tugas PU itu kan melakukan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan kita butuh pendekatan, Pak. Kita butuh dunia usaha. Oh iya. Kita harus mengembangkan dunia usaha supaya mereka mampu gitu. Cuman gimana biar bisa akuntabel? Cik, gue mau tahu kerjaan lu nih, kita ngopi dulu deh. Di mana? Aduh bro, kita ketemu di kantor aja. Begitu caranya. Ketemu di kantor kan bisa. Ketemu di kantor, duduk. Ada formal, ada saksi. Jadi ketika nanti ada yang ngomong, oh Aju tuh ada teman. Lah, kan mereka ketemu bayang-bayang sama-sama. Nggak apa-apa, karena memang dunia usaha. Tapi pas, Jik, mau minta HPS dong. Wah, kalau itu saya nggak bisa, bukan kewenangan saya. Itu kan PPK, Satgas, saya nggak punya dokumennya. Jadi juga jangan terlalu kaku, karena memang ada yang namanya negative list. Gratifikasi misalnya jadi ada gratifikasi yang harus dilaporkan, ada yang tidak perlu dilaporkan. Oh iya, saya pernah. Yang tidak perlu dilaporkan misalnya ada hajatan dikasih di bawah 200.000 gitu, itu nggak perlu dilaporkan ya. Dan juga nggak ada konflik kepentingan. Nah, tapi misalnya anak saya sunatan, tiba-tiba kamu ngasih saya 5 juta gitu misalnya, karena saya, itu bisa jadi gratifikasi. Karena kamu bakal ngasih duit 5 juta nggak kalau saya bukan Satgas? Iya. Siap. Itu jadi gratifikasi. Loh, tapi saya kan mau ngasih. Ya kan ada batas ya, ada 200.000 apa 300.000 itu saya agak lupa, sorry. Oh iya. Nah, atau juga misalnya gratifikasi dalam bentuk hadiah. Misalnya kamu ikut lomba yang nggak ada kaitannya sama kedinasan. Misalnya lomba Mobile Legend, perwakilan PUPR gitu misalnya. Tapi Mobile Legend. Terus dikasih hadiah 2 juta, gitu misalnya. Ya itu nggak perlu kamu laporkan, karena kaitannya pekerjaan. Tidak ada konflik of interest-nya. Ya, tapi misalnya kamu jadi narasumber di salah satu kabupaten di gunung gitu misalnya. Kamu dikasih honor. Honor itu boleh karena sesuai dengan kedinasan. Kamu dibayarin honor sesuai misalnya berapa sih? 1 JP itu 900.000 ya. 950 kamu ngomong 5 jam 4,5 juta potong pajak dikasih nih maksudnya. Nah, terus Pak Haji, ini ada oleh-oleh nih Pak Haji. Dikasih emas 1 kilo. Nah, emas 1 kilo itu yang gratifikasi. Yang 4,5 juta itu nggak perlu dilaporkan karena kamu diundang sebagai narasumber, kapasitas sebagai narasumber, bayar ada pajak negara. Tapi kemudian kamu dikasih emas 1 kilo, itu jadi problem. 4,5 juta yang nggak jadi masalah, emasnya jadi problem. Atau emasnya 3 gram lah. 3 gram. 3 gram itu kalau 1,6, 4,5 juga. Nah, itu jadi problem juga. Kan kamu sudah dibayar, kenapa? Itu apa? Itu. Ya, sudah dibayar sebagai narasumber dengan status kedinasan dan kemampuan kita, Pak. Atau ada lagi misalnya, jadi jatuhnya gratifikasi, misalnya kamu udah dikasih nih, uang hotel nih, sama kantor. Dikasih loh uang hotel sama kantor. Tapi kamu jadi narasumber. Nah, ini narasumber loh. Iya. Pasti kalau narasumber kan pasti
dibayarin dong Dibayarin, sama ya. tuan rumah. Iya. Nah, kamu menginvoice-kan si uang hotel itu Ke kantor. ke kantor. Nah, jadinya jatuhnya si uang hotel yang tuan rumah membayari sebagai apa ya? Sebagai tamu kamu. Nah, jadi jatuh gratifikasi. Padahal kan harusnya enggak. Kan kamu sebagai Iya. narasumber nih, Iya. ya wajib dong dikasih Kalau akomodasi kan. misalnya gini Pak, kalau misalnya dari difasilitasi sama tuan rumah, kita sudah dibayarin hotel, sudah ditentukan tuh dari undangan sama suratnya itu Pak, sama suratnya sudah ditentukan. Nah, itu kita berarti kalau nggak mengambil yang dari kantor, itu hitungannya gratifikasi juga nggak Pak? Kalau nggak mengambil, Kita milih salah satu misalnya Pak. yang milih salah satu enggak. Enggak ya? Enggak Salah satu. dong. Kan itu udah ditulis. Kan di undangan ada konsumsi akomodasi ditanggung sama sama siapa namanya? Sama pengundang. Nah, kalau Nah, sama itu pemutus berarti dari kantor. dari kantor. Nah, gitu. Jadi jatuhnya nanti yang dibayar sesuai itu malah jadi nggak sesuai, gitu. Iya. Karena kamu double counting. Kalau misalnya ditawari kayak tadi Pak, teman Bapak sekaligus ternyata secara kebetulan beliau menang kontrak gitu Pak. Terus ingin memberikan hadiah Pak, terima kasih sebagai teman gitu. Alasannya sih sebagai teman Pak. Itu gimana kita cara nolaknya tuh Pak? Padahal dia juga mendapatkan pekerjaan di bawah pengawasan atau pengendalian Bapak gitu. Itu bagaimana Pak cara nolaknya? Ya, kalau saya kan sudah pejabat gampang nolaknya. Yang susah kan yang susah nolak kan yang belum pejabat. Yang di bawahnya itu. Iya, itu maksudnya Iya. bagaimana Pak? Cara kami menolaknya itu misalnya kan biasanya makanya tadi kan kayak Pak Menteri bilang kalau Pejabat nggak kan bisa temannya, stafnya. Kalau istrinya, pejabat itu kan anaknya. kalau misalnya pejabat itu nggak nolak itu kan Oh iya. ya mana berani Maaf, dia saya nggak bisa. nyoyongin Iya. lagi ke pejabat. Yang susah itu kan staff ya. Staff. Ya itu kembali kepada menurut saya kembali kepada top of the top di manajemen di organisasinya. Iya. Kalau memang top of the topnya sudah mengarahkan seperti itu dan teman-teman diinternalisasi seperti itu, maka tugas UPG ini penting untuk memberikan tips-tips praktis gitu. Jadi bukan hanya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu saya harus gimana gitu. Nah itu kan masalah bagaimana kita bisa menjamin teman-teman itu terjaga integritasnya. Misal, kalau perjalanan dinas, nah jangan misalnya dari sisi manajemen ya, jangan diutangin lama-lama, misalnya. Oh iya. Jadi teman-teman merasa, ya udahlah nggak perlu lah saya dari inilah, saya habis ini minggu depan langsung dibayar kok, misalnya. Iya. Atau misalnya Pak, saya mau nggak, saya mau perjalanan saya butuh panja Pak, saya lagi nggak ada uang gitu misalnya. Terus kita harus usahakan karena itu menjaga integritasnya staff. Tapi Pak, saya mau perjalanan dinas Pak, kalau saya sendiri tiket, nanti Ada hotel kemungkinan. gimana? Nah itu pasti. Iya, Pak. Itu semua kembali kepada bagaimana manajemen kantor. Jadi tugasnya pimpinan itu jagain anak buah. Ya susah kalau anak buahnya nggak dijagain sama pimpinan, hal-hal seperti itu. Ya, Iya, Pak. ya wajar lah Mas. Misalnya Pak, Mas Aji nggak punya pegangan di lapangan, datanglah ke Wamena, nggak jelas, bingung, gimana? Akhirnya telepon lah kontraktor atau di sana pinjam mobil atau apa. Ya wajar lah, karena nggak dijagain sama kantornya. Kantornya. Tapi kalau kantor udah jagain, oh udah saya sewain mobil sana, kamu tinggal telepon atau kamu sewa aja. Nanti kasih aja bilnya, nanti saya langsung transfer ke yang milik mobil. Ya anak buah juga pasti kan, saya juga pernah jadi staff kan, kalau digituin kan masih alhamdulillah, kita tenang aja. Tenang aja Pak ya. Tenang lagi. Lurus Pak ya. Iya. Baik. Oh iya Pak, terus yang mungkin yang terakhir Pak, kira-kira gimana sih Pak? Maksudnya kita bangun budaya gitu Pak. Karena kalau sudah budaya itu kan biasanya tertanam turun-temurun seperti di Jepang itu. Dia mempertahankan budayanya supaya tidak hilang pada saat Perang Dunia itu kan dia mengisolasi diri selama 100 tahun itu Pak. Nggak ada interaksi sama dunia luar. Makanya sampai sekarang kan kayak kimono, kayak lain-lain itu kan selalu ada di Jepang Pak. Nah, kira-kira kita di Kementerian PUPR ini Pak, bagaimana sih Pak? Maksudnya menurut Bapak kiat-kiatnya untuk menerapkan budaya-budaya pengendalian gratifikasi atau pencegahan gratifikasi ini Pak? Pertama, Di staff-staff maupun di level. Pertama kita harus memfungsikan unit pengendalian gratifikasi itu untuk mengingatkan secara terus-menerus kepada teman-teman sebetulnya. Apa itu pengendalian gratifikasi, apa konsekuensinya ketika gratifikasi itu diterima, bagaimana cara tips dan triknya dan lain sebagainya. Mungkin kayak ini ya, saya dulu pernah berada dalam posisi gini Mas Haji. Gue nih kayak nyanyi pepesan kosong gitu loh. Ada yang dengar nggak sih sebetulnya gitu? Iya Pak. Ceramah soal gratifikasi, ceramah soal manajemen risiko. Tapi saya kembali kepada, itu memang harus dilakukan secara terus-menerus. Karena nggak bisa sekali terus orang tuh efektif. Untuk membangun itu mungkin butuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin sampai nanti teman-teman seangkatan Mas Aji ini sudah
jadi pimpinan, manajemen, barulah kemudian ini. Karena kita harus sadar bahwasanya nggak ada makan siang yang gratis intinya gitu, Iya. ya kan? Ketika ada yang bentuknya gratifikasi, penyuapan maupun pemerasan, pasti akan berpengaruh terhadap cost project. Cost project berpengaruh terhadap kualitas infrastruktur. Kualitas infrastruktur berpengaruh terhadap manfaat yang diterima masyarakat. Jadi sebenarnya itu aja dulu. Kalau kita memang pengen membangun sesuatu yang bermanfaat, berkualitas, tepat waktu, tepat mutu, dan berkualitas, kita harus mulai dari situ. Kembali kepada disiplin dan pengendalian diri. Kalau dari institusi, ya cuma bisa mengefektifkan unit pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi, melakukan internalisasi, memberikan punishment and reward. Kita harus lebih menghargai juga seharusnya kepada orang-orang yang melakukan pengembalian, kayak misalnya kemarin kan salah satu BTAM kalau saya tidak salah, itu menerima penghargaan dari KPK sebagai, saya nggak tahu deh, dalam konteks pengendalian gratifikasi. Nah, kita harus memberikan penghargaan kepada teman-teman itu gitu. Ada reward gitu juga Pak? Ya, mungkin satu saat nanti Balai PP Papua gitu. Insya Allah. Bisa. Baik, mungkin Pak Catur, karena mungkin waktunya juga kita terbatas sama kerjaan, mungkin kita untuk hari ini kita sudahi dulu Pak. Siap. Jadi mungkin itu saja obras kita hari ini, podcast obras kita. Nanti mungkin kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, ngobrol bareng Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua. Karena tadi saya buka dengan pantun, mungkin saya izin tutup dengan pantun lagi Pak. Harus siapa nanti Pak berikutnya Pak? Ya, silakan. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh sebilah hati. Terima kasih berkenan hadir Pak Catur. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Amin.